Karakter bahasa Mandarin adalah simbol tertulis yang digunakan untuk menulis aksara Tionghoa dan Jepang. Sebagian besar bahasa modern memang menggunakan alfabet atau aksara fonetik, tetapi bahasa Tionghoa menggunakan logogram, yakni simbol yang mewakili kata atau makna, bukan suara. Dalam banyak kasus, terutama pada aksara tertua, simbol-simbol bahasa Mandarin ini mengandung petunjuk penting tentang maknanya. Mari kita kupas tuntas tentang sejarah karakter Tionghoa, perbedaannya dengan bahasa lain, jenis karakternya, untuk mengetahui cara kerja bahasa Tionghoa. Berapa lama karakter bahasa Tionghoa telah ada? Bahasa Tionghoa tertulis adalah salah satu bentuk tulisan yang paling kuno. Sementara bahasa kuno lainnya yang berbasis pada skrip bergambar atau logografi, hieroglif Mesir, Hieroglif, piramida, dan Firaun. dan tulisan paku Mesopotamia Did you know about cuneiform writing system? telah lama menghilang. Namun, aksara Tionghoa masih digunakan sampai sekarang. Para ahli menelusuri sejarah aksara Tionghoa hingga ke dinasti Shang pada tahun 1600 sampai 1050 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Jiaguwen atau aksara tulang peramal. Prasasti purba ini diukir pada tulang hewan dan cangkang kura-kura. Banyak dari aksara-aksara awal ini berupa piktogram, yaitu gambar sederhana yang mewakili sebuah objek atau ide. Para ahli sekarang percaya bahwa aksara Tiongkok kuno ini digunakan dalam ramalan dengan api. Tulisan yang ditemukan pada tulang peramal ini sudah cukup berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa aksara Tionghoa mungkin berasal dari masa yang lebih jauh lagi. Para ahli bahasa Tionghoa secara tradisional telah menelusuri sistem tulisan Tionghoa ke zaman Kaisar Kuning. Tokoh legendaris yang menyatukan suku-suku di Sungai Kuning di bawah satu pemimpin dan berkuasa pada tahun 2697 hingga 2597 sebelum Masehi. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa asal-usul aksara Tionghoa itu lebih tua lagi, mengklaim bahwa prasasti pada artefak berusia 5.000 tahun yang ditemukan di Tiongkok mewakili bentuk tulisan yang lebih primitif. Apa perbedaan tulisan Tionghoa dengan bahasa lain? Terlepas dari bahasa-bahasa yang tidak memiliki bentuk tulisan, bahasa Tionghoa adalah satu-satunya bahasa modern yang tidak memiliki alfabet. Tiongkok daratan menggunakan karakter yang disederhanakan, sementara karakter tradisional mendominasi di Hong Kong dan Taiwan. One of the first questions people ask when they start studying Chinese is this character a simplified Chinese character or a traditional Chinese character? Karakter Mandarin tetap populer digunakan di negara-negara lain juga. Bahasa Jepang menggunakan karakter Hanzi yang dikenal sebagai kanji, yang mana dikombinasikan dengan dua huruf fonetik yang disebut hiragana dan katakana. Simbol-simbol ini pun mewakili suku kata. Meskipun orang Korea sebagian besar menulis dalam alfabet Korea modern Hangul, mereka masih sesekali menggunakan Hanzi untuk menunjukkan ide-ide yang sulit mereka ungkapkan dalam bahasa mereka sendiri. Karakter bahasa Mandarin bukanlah kata atau huruf, melainkan simbol yang mewakili makna. Dalam istilah linguistik, simbol-simbol ini disebut morfem atau unit tata bahasa terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Beberapa unit makna merupakan kata yang berdiri sendiri, namun banyak juga yang tidak, di mana morfem dalam bahasa Tionghoa memang memiliki satu keunggulan yang signifikan dibandingkan dengan morfem dalam bahasa Inggris. Morfem memungkinkan representasi visual dari maknanya, goresan, komponen, dan radikal bahasa Mandarin.
Teks bahasa Mandarin sendiri, terutama ketika ditulis dalam karakter tradisional Tionghoa, dapat menjadi sangat rumit di mana goresan dan komponen adalah blok bangunan dasar dari semua karakter Tionghoa modern. Sedangkan untuk radikal, oke, kita akan bahas di chapter selanjutnya. Demikian video hari ini. Jika ada yang ingin teman-teman tambahkan terkait dengan materi hari ini, bisa tuliskan aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.